Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 12 Juli, judul renungan kita, Langit, Bumi, Bawah. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu. Kita telah membahas tentang bagaimana penyembahan berhala dapat menjebak kita meskipun kita tidak memahat ilah-ilah. Tetapi perintah ini memiliki 3 bagian yang menarik yang jarang dipertimbangkan. Alkitab King James Version menggambarkannya sebagai langit di atas, bumi di bawah, dan air di bawah bumi. Ada baiknya kita memikirkan mengapa Tuhan menyebutkan 3 area tersebut secara khusus. Pada masa ketika perintah-perintah diberikan, orang-orang cenderung melihat ke langit duniawi dan bukannya ke langit surgawi. Artinya, mereka menyembah matahari, bulan, atau bintang-bintang yang dapat mereka lihat, dan bukannya menyembah Sang Pencipta yang tidak dapat mereka lihat. Kita tidak melakukan hal itu hari ini, tetapi apa sajakah karunia dan berkat surgawi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa tertipu untuk menyembah selain Dia? Pada masa itu, orang-orang juga menyembah pohon, hewan, bahkan serangga yang hanya merupakan bagian dari bumi yang diciptakan Allah. Dan bukannya memandang kepada Sang Pencipta, adakah makhluk-makhluk duniawi yang kita kagumi dan kita sembah sebagai pahlawan dan bukannya Sang Pencipta? Air di bawah bumi dipandang sebagai wilayah kekuasaan setan. Kebanyakan orang percaya bahwa setiap daerah memiliki Tuhannya sendiri. Israel memiliki Yahweh misalnya, dan mengalami kesulitan untuk berpikir bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan bagi semua orang dan segala sesuatu. Tetapi lautan, atau bahkan Laut Tengah yang relatif kecil, berada di bawah pengaruh monster kekacauan atau dewa-dewa jahat. Dan beberapa orang bahkan menyembah mereka dengan harapan hal itu dapat menyenangkan hati para setan sehingga mereka akan meninggalkan manusia. Anak-anak, kita tahu lebih baik saat ini. Namun, masih ada hal-hal di bawah bumi, mineral yang kita gali, poles, dan kemudian kita jalani hidup kita. Dan untuk apa itu kalau bukan untuk beribadah? Dalam 8 renungan berikutnya, kita akan mempertimbangkan apa saja berhala-berhala modern ini dan bagaimana nilai-nilai inti kita dapat bentuk oleh hubungan kita dengan langit, bumi, dan benda-benda di bawah gerak bumi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta segala sesuatu, Tuhan yang Esa dan satu-satunya, jagalah mata saya agar tetap tertuju kepadamu. Ketika saya memandang langit yang telah Engkau ciptakan, biarlah saya memikirkan betapa tingginya pikiran dan impian-Mu bagi saya. Ketika saya melihat bumi dan segala keindahannya, semoga saya mengingat Engkau dan perhatian-Mu yang mendetail untuk semua orang dan segala sesuatu di planet ini, baik yang besar maupun yang kecil. Ketika saya melihat ombak di lautan,
tolonglah saya untuk mengingat bahwa Engkau yang menentukan batas-batasnya dan Engkau juga menentukan batas-batas untuk ombak masalah atau kebingungan yang terkadang mengancam untuk menelan saya. Saya mengasihi Engkau. Amin.